Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, hari yang baru, pagi yang indah, pagi yang cerah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami sehat. Kami bersyukur Tuhan memberikan pagi ini kesempatan sekali lagi bagi kami sebelum kami memulai semua aktivitas kami, membaca, merenungkan, mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat tuntunan supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu pagi ini boleh memberkati setiap kami yang membaca dan mendengar. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini pula hidup kami diubahkan, hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan hari ini, pakailah dia. Demikian pula kami semua yang mendengar, kami diberkati oleh firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebenarnya saya rindu kita membaca ayat pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Ayat yang ke-10, "Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebagian orang Kristen yang berpandangan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan semua akan lancar dan beres. Berjalan bersama dengan Tuhan semua akan sukses, semua akan berhasil, bebas dari segala penyakit, bahkan bebas dari penderitaan hidup dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ngikut Tuhan, bersama Tuhan pasti semua beres deh gitu. Nah, saudara, saya rasa ini tidak benar, saudara. Sebab pada kenyataannya tidaklah demikian. Saya mau katakan kepada saudara bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti semua akan lancar, semua akan beres, semua akan baik-baik saja, semua akan berhasil, semua akan bebas dari penyakit, bebas dari segala penderitaan hidup dan lain sebagainya. Saudara, sebagai satu contoh paling nyata dalam sejarah dan dalam Alkitab adalah perjalanan dari bangsa Israel. Saudara dan saya tahu, kita semua ngerti, kita semua tahu, Israel adalah bangsa yang telah dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi umat pilihannya. Bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Bangsa Israel dipilih oleh Allah sendiri di antara bangsa-bangsa yang lain. Saudara, secara logika, nalar manusia, kita mungkin berpikir bahwa pasti bangsa Israel akan mengalami masa-masa atau hidup yang enak, nyaman, lancar, semua beres. Banyak hal-hal yang baik yang akan Israel alami dan sebagainya.
karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya saudara tidaklah demikian. Kenyataannya jauh dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Sebab ternyata saudara, bangsa Israel pun harus menjalani masa perbudakan. Bukan waktu yang pendek. Selama 430 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Saudara, pada waktu mereka ada di dalam perbudakan di Mesir, bangsa Israel mengalami masa-masa yang begitu sulit, masa-masa yang begitu kelam di dalam hidup mereka. Mereka hidup di dalam tekanan, hidup di dalam penindasan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam kesulitan, ya. Kebebasan mereka sebagai satu bangsa telah dirampas dan tidak ada lagi kebebasan bagi bangsa Israel itu. Tapi syukur kepada Tuhan, Allah yang telah memilih mereka menjadi umat pilihannya, tidak membiarkan Israel terus hidup di dalam perbudakan. Alkitab mencatat saudara, Allah yang memilih mereka, mendengar, melihat, dan memperhatikan kesengsaraan bangsa Israel itu. Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang memanggil itu memperhatikan kesengsaraan dan penderitaan bangsa Israel. Karena itu saudara, Allah memiliki satu rencana yang begitu besar untuk bangsa Israel, yaitu pembebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan untuk mewujudkan rencana besarnya itu saudara, maka Allah memilih seorang pemuda, seorang yang bernama Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara memperhatikan di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7. Allah berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir." Allah bukan saja memperhatikan, melihat seperti kita melihat sesuatu, tidak. Tetapi Allah yang telah memilih mereka telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di tanah Mesir. Dan Allah berkata, "Aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah mendengar tangisan jeritan air mata mereka. Oleh karena disebabkan pengerah-pengerah mereka, aku mengetahui penderitaan mereka." Bukannya tahu 1, 2, 3. Tetapi Allah itu tahu semua penderitaan bangsa Israel. Maka firman Tuhan katakan, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan akan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di dalam bagian ini saudara? Dari kisah bangsa Israel ini, saudara dan saya bisa belajar bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan berarti membuat kita kemudian bebas dari segala penderitaan, masalah, tekanan, dan kesulitan hidup. Tidak. Kalau seandainya saudara menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kemudian semuanya akan beres dan enak semuanya, maka seluruh dunia ini akan mau percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi buktinya tidak demikian. Penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup, dan tekanan akan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Saudara, ada sebuah kata-kata yang terkadang diucapkan oleh beberapa orang di sekitar saya. Dia berkata begini, kalau dicubit itu masih berasa sakit, itu artinya kita masih hidup. Kalau kita masih bisa merasakan sakit gigi, itu artinya kita masih bisa hidup. Kalau kita bisa merasakan flu, batuk, pilek, berarti kita masih hidup. Kalau kita sudah tidak bisa merasakan itu semua, berarti kita sudah tidak ada di dalam dunia ini. Artinya saudara, bahwa kesulitan, penderitaan hidup, pergumulan hidup akan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Sekalipun kita masih ada dan dapat mengalami penderitaan, kesulitan dan pergumulan hidup itu,
Namun satu hal yang perlu saudara dan saya ingat, bahwa Tuhan Allah yang telah memperhatikan, mendengar dan melihat kesengsaraan, penderitaan bangsa Israel. Dia juga adalah Tuhan Allah yang melihat, memperhatikan dan juga mendengar penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami saat ini. Bahkan Dia juga adalah Allah yang memiliki satu rencana yang besar untuk membebaskan dan menolong saudara dan saya dari segala kesulitan yang saudara dan saya alami dan hadapi saat ini, sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, ingat selalu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, apa yang paling berharga pada diri Allah saja telah Allah berikan dan lakukan bagi kita, apalagi untuk urusan yang lain. Dia pasti memperhatikan, Dia pasti mendengar, Dia pasti melihat dan mengetahui semua keadaan kita saat ini, dan Dia juga memiliki satu rencana yang besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalaupun hari ini saudara, kalaupun hari ini kita belum melihat rencana besar Allah dalam hidup kita itu, tetapi mari kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa rencana Allah bagi kita pasti yang terbaik. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Dia pun sekarang ini melihat dan memperhatikan kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita perlu, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sekarang yang perlu bagi kita adalah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Dalam bahasa Jawa, kita harus semakin gandol Gusti. Jangan kita gandolan dengan manusia, tetapi mari kita gandol Gusti. Mari kita bersama-sama bersandar dan berserah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang memperhatikan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, Engkau Allah yang telah memilih bangsa Israel. Engkau Allah yang mengizinkan mereka untuk mereka mengalami masa-masa pembentukan 430 tahun di tanah Mesir. Dan kemudian Tuhan membebaskan mereka dan memberikan berkat yang limpah kepada mereka. Demikian pula ya Tuhan, hari ini Engkau akan menolong kami. Ketika kami hari ini mungkin di dalam kehidupan kami ada masa-masa yang sulit yang harus kami lewati. Ada berbagai macam pergumulan dan masalah yang harus kami hadapi. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu, Engkau yang memperhatikan, yang melihat, yang mengetahui kesengsaraan bangsa Israel. Engkau pun adalah Allah yang sama, yang mengetahui, memperhatikan dan melihat kesengsaraan umat-Mu pada masa kini. Tuhan, jikalau hari ini Engkau mendapati ada di antara saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu, dan hari ini mereka semua mengalami satu masa yang sulit dalam pergumulan mereka, baik di dalam keluarga, rumah tangga mereka, bisnis mereka, keuangan mereka, sekolah anak-anak mereka. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dan memberkati mereka, memberikan jalan keluar yang baik, yang terbaik. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberitahukan kepada mereka semua rencana rancangan besar yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah kami terus belajar untuk dekat dengan Engkau dan melekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa bertumbuh di dalam iman. Dan kami tetap kuat, kami tetap betul-betul bisa menjalani hari-hari kami dengan semangat, oleh karena kami tahu bahwa Tuhan Allah memperhatikan kami. Engkau melihat kami, Engkau mengetahui akan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.